semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Sehat? Coba perhatikan ibu ke depan. Nanti kalau ibu tanya, bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Anak-anak ibu jawabnya seperti ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa semuanya? Bisa. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ada anak-anak ibu tadi pagi sarapan sebelum pergi ke sekolah? Ada? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Nah, ibu akan pimpin doanya. Kita berdoa di dalam hati saja. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, baiklah, ibu akan ambil absen Ananda terlebih dahulu. Yang pertama, Kesha Anaki Pratiwi. Nur Fazila. Ya. Hadir semuanya, nak? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1. Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1. Organ gerak hewan. Dan pembelajaran 3. Di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, siswa mampu menjelaskan karakteristik geografis Indonesia. Yang kedua, siswa mencari pengaruh geografis Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bentuk perubahan alam akibat perilaku manusia. Nah, coba perhatikan tulisan ibu ke depan. Ada nampak? Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, dan pembelajaran 3. Di mana tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menjelaskan karakteristik geografis Indonesia dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mencari pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bentuk perubahan alam akibat perbuatan manusia dengan benar. Nah, sebelumnya ibu mempunyai media.
tentang letak geografis Indonesia. Ini gambar apa? Ya, peta Indonesia. Dari peta Indonesia ini kita bisa menjelaskan letak geografis Indonesia, di mana letak geografis Indonesia dapat kita lihat dari posisi nyata dibanding dengan posisi daerah lain. Letak geografis Indonesia terdiri antara 2 benua dan 2 samudra. Apa aja yang 2 benua itu? Benua Asia dan benua Australia. Ya, benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia merupakan letak yang sangat strategis dalam kegiatan perdagangan internasional, di mana posisi Indonesia merupakan di dalam lalu lintas perdagangan dunia. Letak geografis merupakan salah satu letak determinan yang menyebabkan kedudukan Indonesia di suatu negara dalam perdagangan internasional. Nah, yang kedua, dari peta Indonesia ini kita bisa menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia, di mana yang pertama yaitu Indonesia yang terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dapat mendapat angin laut yang menyebabkan membawa banyak hujan. Yang kedua, selain itu, letak geografis Indonesia juga bisa menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Hal itu menyebabkan berhembusnya angin musim setiap 6 bulan sekali. Nah, selanjutnya Indonesia juga memiliki keragaman budaya dalam bidang seni, peradaban, bahasa, dan agama. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki mitra dagang dengan negara sekitar karena lokasi Indonesia yang strategis dan dalam jalur perdagangan internasional. Nah, selanjutnya dari letak geografis Indonesia ini kita bisa menunjukkan bentuk perubahan alam yang terjadi akibat perbuatan manusia. Ya, coba perhatikan gambar ibu ke depan. Ada nampak sampai ke belakang? Nah, siapa yang bisa menyebutkan nama gambar yang nomor 1? Ayo coba ke depan. Tuliskan di depan. Siapa yang bisa? Kesia bisa? Ayo tuliskan di depan. Apa nama dari gambar nomor 1 ini? Menunjukkan perubahan alam yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Ayo. Ya, coba ke depan. Kesia. Gambar yang pertama yaitu perubahan penyusun komposisi gas udara. Yang kedua coba lihat ke depan. Tuliskan nama gambarnya di sini. Nah, yang ketiga juga sekalian tuliskan.
menyebabkan berbahaya bagi kesehatan kita. Seperti contohnya, jika kita pergi ke kota besar, maka udara yang kita hirup di kota besar relatif tidak sehat jika dibandingkan dengan daerah di alam bebas. Iya atau tidak? Ya. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan salah satu hal yang sangat berbahaya bagi manusia. Karena jika tanah tercemar, otomatis air juga akan tercemar. Maka kita kan setiap hari menggunakan air. Maka pastinya kesehatan kita akan terganggu gara-gara pencemaran tanah dan juga meresap ke air. Yang ketiga yaitu penebangan hutan secara liar. Akibat perbuatan manusia yang menebang hutan secara liar, maka akan menimbulkan banyak hal. Yang pertama yaitu akan menyebabkan hutan gundul. Yang kedua akan menyebabkan banjir atau longsor. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh ekonomi, sosial, budaya terhadap kondisi geografis, di mana akibat letak geografis ini juga berpengaruh terhadap ekonomi kita. Di antaranya yaitu bisa menambah devisa negara. Yang kedua, sebagai jalur perdagangan internasional. Yang ketiga, dalam bidang perikanan, Indonesia biasanya menghasilkan banyak ikan, di mana sebagian sumber laut tersebut nanti akan diekspor. Yang kedua yaitu bagian sosial. Apa tadi? Bidang sosial. Apa maksudnya bidang sosial? Iya, letak Indonesia yang strategis menyebabkan negara Indonesia mudah untuk berhubungan dengan negara lain. Akibatnya, interaksi antara negara Indonesia dan negara lain berjalan lebih dinamis. Yang ketiga yaitu bidang kebudayaan. Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beberapa selat yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal itu menyebabkan negara Indonesia memiliki keanekaragaman, baik dalam bidang kebudayaan maupun dalam bidang seni. Selanjutnya, contohnya yaitu jika kita lihat dari bidang seni, contohnya seni batik yang dapat dipamerkan pada dunia dan dapat dijadikan sebagai ciri khas negara Indonesia. Selanjutnya yaitu pada bidang kerajinan, contohnya kerajinan membatik. Kerajinan membatik yaitu menyebabkan orang-orang di dunia tertarik untuk mengoleksi batik tersebut. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran Ibu? Ya, coba Krisya. Letak Indonesia secara geografis. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, benua Asia dan benua Australia, dan samudra Hindia dan samudra Pasifik. Ya, siapa lagi Sila? Coba Sila. Pengaruh letak geografis Indonesia dalam bidang seni, sosial, dan budaya. 1. Bidang ekonomi, menambah devisa negara sebagai jalur perdagangan internasional, dan dalam bidang perikanan, Indonesia menghasilkan ikan yang banyak, sebagian dari hasil laut itu akan diekspor. Iya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, benua Asia dan benua Australia, samudra Hindia dan samudra Pasifik. Selanjutnya yaitu pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya dalam bidang geografis. Yang pertama, pengaruh ekonomi. Contohnya dapat menambah devisa negara. Yang kedua, pengaruh sosial, yaitu menyebabkan negara Indonesia mudah untuk berinteraksi dengan negara lain. Yang ketiga, bidang kebudayaan. Letak Indonesia yang strategis dan Indonesia juga dipisahkan oleh beberapa selat, menyebabkan negara Indonesia memiliki beragam-ragam kebudayaan, baik dalam bidang seni maupun bidang kerajinan. Selanjutnya yaitu menunjukkan perubahan alam yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Contohnya yang pertama yaitu komposisi penyusun gas kendaraan bermotor atau mobil.
Yang kedua yaitu pencemaran tanah atau air. Yang ketiga ada juga penebangan hutan secara liar. Nah, baiklah, hanya sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.